Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurmalia, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta tahun 2021, Prodi Matematika. Berikut adalah video praktek pembelajaran siklus pertama yang saya praktekkan pada kelas 9 di Sekolah MTS Ma'arif NU Seragi dengan materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Mari kita saksikan bersama videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah sehat semua ya. Iya. Sebelum ini Bu Norma mau cek kehadiran dulu nih, siapa yang nggak masuk nih. Sambil saya cek, kalian isi daftar hadir ya di presensi di kolom chat. Bu Norma siapkan buat kasih link di kolom chat. Oke. Isi daftar hadir di link yang saya kirim ya. Iya, Selamat datang Pak Supri, selamat datang Bu Elis. Kita sudah mulai nih, anak-anak lagi ngisi presensi di daftar hadir. silakan. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan Ketua Kelas Mbak Ana untuk memimpin doa dulu. Mari teman-teman doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Mbak Ana sudah dipimpin doa. Sudah mengisi presensi semua ya? Oke. Sebelumnya silahkan disiapkan buku tulis, pulpen, sama alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar hari ini ya. Termasuk LKS sama buku matematika. Ibu share screen dulu. Untuk mikrofon bisa dimatikan agar tidak berisik, dan saat Bu Norma bertanya bisa dinyalakan agar lebih tenang ya. Oke. Sudah tampil layar dari Bu Norma ya. Hari ini kita akan belajar
persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, kemarin kita sudah belajar materi persamaan kuadrat hanya di pengenalan. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran bisa kalian lihat di slide. Setelah mengikuti pembelajaran materi persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, diharapkan nanti kalian bisa menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dengan benar. Kemudian dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Jadi kita belajar matematika itu tidak serta-merta hanya untuk menghitung ya, bukan hanya untuk pandai berhitung saja, tapi bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari seperti itu. Nah, ada sebuah gambar yang Bu Norma tampilkan di sini. Gambar apa yang kalian lihat anak-anak? Kecelakaan Pak Polisi. Ya, itu ada Pak Polisi. Kemudian ada kecelakaan di belakang Pak Polisi. Pak Polisi ini kira-kira lagi ngapain ini? Menyelidiki kasus. Ah iya, mencatat dan menyelidiki kasus. Lah ternyata ini ada hubungannya nih sama pelajaran kita hari ini. Hubungannya apa? Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu ya, contohnya Pak Polisi ini bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari ya, kecelakaan itu dengan menggunakan persamaan kuadrat. Jadi siapa nanti ini yang mau jadi polisi? Dipelajari baik-baik, siapa tahu nanti bisa digunakan untuk menyelidiki kasus kecelakaan. Lah gimana ini bisa mendeteksi kecepatan dari saat berangkat, kemudian saat terjadi kecelakaan. Itu bisa diselidiki dengan persamaan kuadrat. Ada yang ingin jadi polisi nggak? Oh, ada poluan. Cewek berarti poluan ini. Kita ke prasyarat. Materi kemarin. Masih ingat nggak tuh dijelaskan tentang bentuk umum? Ya. Ada AX kuadrat plus BX plus C. Masih ingat tidak? Kemarin? Masih. Alhamdulillah. Kalau dari bentuk umum seperti itu yang jadi koefisien yang apa anak-anak? Iya, pintar. B. Kemudian yang jadi konstantanya? C. Ya, bagus. Berarti masih ingat. Luar biasa kalian. Masalah ya. Bu Norma hobinya ngasih masalah ya anak-anak ya. Memang seperti itu ya, belajar itu ya ini menyelesaikan masalah. Ada sebuah permasalahan persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Bagaimana ini mencari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan? Dari persamaan ini didapat A-nya berapa anak-anak? Iya, 1. Ini kan tidak ada angkanya, berarti 1 ya. Kalian masih ingat berarti. Kemudian B-nya berapa? 1. Ya, C-nya negatif 6. Negatif 6. Lah, untuk mencari dengan memfaktorkan ini, kita harus cari bilangan P dan Q yang memenuhi apa? Nah, kemarin kan sudah Ibu suruh belajar ya di buku paket maupun LKS yang kalian pegang tentang materi memfaktorkan. Semalam belajar nggak? Iya, berarti sudah tahu ya, ini itu harus memenuhi P kali Q-nya berapa? Negatif 6, kemudian P tambah Q-nya itu B. Nah, ini kita pakai tabel dulu. Sebentar. Tuh, tabelnya kok nggak ada ya? Maaf. Ini
harusnya ada tabel nih di sini. Baik, tidak apa-apa. Bu Norma buatkan tabel. Tabel di slide. Lari. Oke. Oke. Bikin tabel. Kita gambar tabelnya. Tabelnya kurus banget nih. Kita cari nilai P, kemudian Q. Ya. Yang memenuhi P kali Q adalah 6. Ya, negatif 6 ya tadi ya. Negatif 6. Ini tabelnya. Kemudian P tambah Q-nya, aduh. Sorry. P tambah Q itu kita juga mencari. Kemudian ini P-nya adalah faktor dari 6. Satu kali berapa biar negatif 6? Yang tahu? Iya. 2 kali berapa biar negatif 6? Negatif 3. 3 kali berapa biar negatif 6? Negatif 2. Negatif 2. Kemudian 6 kali berapa biar negatif 6? Negatif 1. Negatif 1 kali berapa biar negatif 6? Negatif 6. Negatif 1 kali berapa biar negatif 6? 6. Pinter. Negatif 2 kali berapa biar negatif 6? 3. Negatif 3 kali berapa biar negatif 6? 2. Pinter. Negatif 6 kali berapa nih? 1. Pinter. Kemudian kita cari juga nilai P plus Q-nya. 1 ditambah negatif 6. 5 ya. 2 ditambah negatif 3. Negatif 1. Iya, negatif 1. 3 ditambah negatif 2. 1. 6 ditambah negatif 1. 5. Negatif 1 ditambah 6. Berapa? Negatif apa positif ini? Positif ya. Kemudian negatif 2 kali 3, kali ditambah 1. 3 ditambah 2. Negatif 3 ditambah 2. Negatif 1. Negatif 5 ditambah 1. Negatif 5 ya ini ya. Nah, dari tabel ini diperoleh ya, karena harus memenuhi P-Q sama dengan 6 dan P ditambah Q adalah 1, maka P-nya adalah tadi di baris ketiga ya dan baris kedua
X-nya berapa? Ingat enggak? 3 ya. Yang sambil mencatat ya, 3. Dan Q-nya negatif 2. Ini negatif 6 ya, harus bagi kali negatif 6. Kemudian pada baris ketiga itu juga ada ininya 2, Q-nya yang negatif 3. Dua hasil ini merupakan hasil yang sama, sehingga didapat pemfaktorannya adalah, buat kurung 2 ya, X plus 3 dan X plus negatif 2. Jadi akar-akarnya adalah X-nya berapa? X yang pertama, X1 adalah dari ini ya, dari X plus 3 sama dengan 0. Berarti negatif. Iya, pinter. Kemudian akar yang kedua. Iya. Kalian pinter-pinter ya, udah pada belajar semalam. Jadi udah bisa menyelesaikan masalah. Bu Norma hanya membimbing sedikit saja ya. Baik. Lah, amati tabel di bawah ini. Lah, untuk menentukan akar-akar atau memfaktorkan itu bisa dilihat dari tiga macam model persamaan kuadrat. Yang pertama itu dengan A-nya adalah sama dengan 1 ya. Kemudian yang kedua adalah A-nya tidak sama dengan 1. Untuk A sama dengan 1 seperti di masalah awal tadi yang kita selesaikan bareng-bareng. Untuk yang A-nya tidak sama dengan 1, kalian bisa menggunakan ini. M kali N-nya depan ya, ini adalah A. M kali N hasilnya A. Kemudian R kali S-nya adalah C. Kemudian M kali S ditambah N kali R itu sama dengan B. Ya, harus diingat-ingat. Jadi nanti bikin kurung 2, ini nggak usah pakai tabel. Kamu hanya memikirkan angka di M kali N itu akan sama dengan A, R kali S sama dengan C, M kali S ditambah N kali R sama dengan B. Nah, nanti ketemu akar-akarnya. Ini sebagai akar. Lah, kemudian untuk bentuk persamaan kuadrat dengan C-nya sama dengan 0. Yaitu AX kuadrat plus BX. Kita keluarkan saja X-nya sehingga X dalam kurung AX plus B seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, baik, lanjut. Contoh soal. Kalian bisa nggak nih menyelesaikan soal ini menggunakan tabel? Kita coba ya bersama-sama. Pertama buat kurung 2 dulu. Kita cari nilai P kali Q sama dengan negatif 12 ya. Kita tulis di sini P kali Q-nya sama dengan negatif 12. Kemudian P ditambah Q sama dengan iya negatif 1. Sehingga di sini X, sini X ya. Terus angka belakangnya berapa kali berapa nih biar negatif 12? Negatif 4 sama 3. Iya, 4-nya yang negatif ya, karena kan nanti P ditambah Q-nya adalah negatif 1. Ya, jadi X min 4, X plus 3. Kita cari akar-akarnya. X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan berapa?
Atau X plus 3 sama dengan 0. Sehingga X-nya berapa? Negatif 3. Iya. Pinter ya. Jadi akar-akarnya adalah 4 atau negatif 3. Sampai sini paham? Bisa ya? Oke. Nah, aturan berkelompok. Kalian kali ini akan Ibu bentuk kelompok. Kelompoknya seperti yang sudah-sudah ya. Yaitu sudah dibentuk, ini Ibu tampilkan kembali. Kelompok 1 ada Intan, Putri, Krista, Adim, Abdul Latif, Bagus. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Zahra, Anin, Dewi, Noril, Yuliana, dan Mbak Ana. Kemudian kelompok 3 ada Mbak Ane, Mbak Nelly, Saila, Fadil, Bayu, sama Zaki. Kelompok 4 Wirna, Syafa, Nur Azizah, Amin Wedar, Henggar, Sydney Tegar, sama Aini. Ya. Kalian nanti berkelompok dan diskusi di Google Classroom. Bu Norma udah menyiapkan forum di Google Classroom, itu ada diskusi kelompok 1, diskusi kelompok 2, sampai kelompok 4. Nah, kalian nanti masuk di kelompok masing-masing ya. Diskusi di situ. Paham? Yang didiskusikan itu LKPD. Kalian sudah ngeprint LKPD-nya semua belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah Ibu bagikan ya kemarin di Google Classroom juga ada, di WA juga ada. Sudah di print berarti ya. Baik, silahkan diskusi di forumnya masing-masing. Ibu persilahkan, waktunya 15 menit. Nanti setelah 15 menit selesai, kalian masuk lagi ke Gmeet ini ya. Atau bisa diminimalisir aja. Jadi nggak usah keluar juga nggak apa-apa. Di minimize, kemudian kalian diskusi. Oke. Baik, silahkan. Bisa dimulai diskusinya.
apabila ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD, kalian bisa chat Bu Nurma, nggak apa-apa, atau bisa ditanyakan di sini. Dan ini saya lihat masih pada masuk ya.
Gimana, ada kesulitan nggak? Gimana anak-anak, ada kesulitan nggak nih dalam menyelesaikannya? Masih pada on? Oh, masih sibuk di Google Classroom ya? Iya, Bu. Ada kesulitan nggak, Anin? Dikit, Bu. Oh ya udah, dirembuk dulu. Nanti kalau misal satu kelompok itu udah mentok, bisa chat Bu Nurma ya. Untuk penyelesaiannya bisa saya bantu menjelaskan sedikit. Gimana Mbak Zahra? Iya, Bu. Ada kesulitan tidak? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Kelompok berapa Mbak Zahra? 2 ya? Iya. Silakan dilanjutkan. Bu, kalau misalnya itu nggak bisa, berarti nggak bisa tetap ya, Bu. Hah? Yang nomor berapa berarti? Aku jahat. Yang nomor itu, Bu. Nomor 1, 2, apa 3? Ya, Bu, bentar, Bu. Ini. Iya, Bu, nomor 2 itu. Maaf, Bu, tadi Iya, nggak apa-apa. Iya, Bu, nomor 2 itu kayaknya nggak bisa, Bu. Oh. Ya, nanti kita bahas ya bersama-sama. Itu ini susah itu. Iya. Udah selesai belum diskusinya? Di-on-kan semua kamera dan mikrofonnya? Sudah, Bu. Sudah, Udah. Bu. Ya.
Sudah selesai semua belum? Alhamdulillah, kalau sudah selesai, Ibu share screen lagi. Kalau sudah selesai, silahkan LKPD-nya kalian foto yang sudah dikerjakan tadi bersama kelompok, kemudian dikirim ke WA group ya. Ya, Bu. Boleh di WA group atau di Japri, nggak apa-apa deh. Silahkan sekarang, biar bisa segera presentasi. Baik, beberapa sudah masuk ini, sudah Ibu rangkai di Word ya. Untuk kelompok 1 yang mau maju presentasi tadi jadinya siapa? Kelompok 1 yang mau maju presentasi jadinya siapa? Mbak Intan ya? Ya, silahkan Mbak Intan. Ini ya, anggota kelompoknya ada 6 ya? Baik, saya tampilkan dulu ini milik Mbak Intan. Nah, silahkan dipresentasikan hasil pekerjaannya. Iya, terima kasih Mbak Intan. Gimana teman-teman? Sama nggak nih jawabannya buat kelompok 1? Sama. Berarti betul ya. Diperoleh akar-akarnya adalah negatif 3 atau negatif 2. Baik, udah lumayan paham. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Hasil kelompok 2. Baik, mau mempresentasikan ini untuk kelompok 2. Mbak Zahra. Ya, silahkan Mbak Zahra. Sebentar, saya geser dulu. Ini untuk anggotanya ya. Ada 6 juga. Hasil LKPD-nya. Baik, silahkan. Mbak Zahra berarti nomor 2 ya. Silahkan. Oh iya. Gimana kelompok lain? Tidak bisa semua atau ada yang menemukan? Oh sama juga, nggak bisa semua. Tadi udah dicoba cari nilai P kali Q-nya ya. Nggak bisa. Ya betul ya. Nggak bisa memang. Ini untuk memenuhi nilai P kali Q-nya itu sama dengan negatif 1,
kemudian P ditambah Q-nya itu sama dengan 2, itu tidak bisa. Kalau C-nya ini 1 malah bisa ya. Berarti X plus 1. Tapi kalau ininya negatif 1 jadi tidak bisa. Baik. Terima kasih Mbak Zahra. Kita kasih applause ya buat dua anak tadi, Mbak Intan dan Mbak Zahra. Kita tepuk tangan bersama. Oke. Harus tetap semangat ya, walaupun daring, kita daring berasa luring. Kemudian untuk kelompok 3, ada yang mau presentasi? Siapa? Siapa ini? Mbak Ana? Oh iya nih, kelompok 3. Maaf ya sebelumnya. Tadi Bu Norma ngecek dari hasil pengiriman LKPD itu ternyata masih kurang. Jadi ada bagian depannya itu belum difoto dan dikirimkan ke Bu Norma tadi. Hanya jawaban ininya saja. Nanti dikirimkan ulang ya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan jawaban nomor 3. Menurut hasil diskusi, jawabannya bisa. Karena dapat dipaksakan karena nilai P sama dengan negatif 2 dan Q sama dengan 3. Ya, akar-akarnya adalah negatif 2 dan 3. Tapi nilai P-nya adalah ini ya. Ini nilai akar-akarnya. Baik. Kemudian untuk kelompok berikutnya, kelompok 4. Ini sudah lengkap. Jadi baru kelompok 3 saja yang belum lengkap tadi jawabannya. Silahkan kelompok 4 siapa? Mbak Wirna. Silahkan Mbak Wirna dipresentasikan. Menurut diskusi kelompok saya, jawaban nomor 4 diketahui misal lebarnya itu X, panjangnya X plus 2, untuk volumenya 105 cm kubik dan tingginya 3 cm. Dan yang ditanyakan ukuran kotak. Di sini jawabannya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya sudah diketahui 105 sama dengan dalam kurung X plus 2 dikali X dikali 3. 105 dalam kurung sama dengan dalam kurung X kuadrat plus 2X dikali 3. 105 sama dengan 3X kuadrat plus 6X. 3X kuadrat plus 6X dikurangi 105 sama dengan 0. Hasil 3X kuadrat plus 6X dikurangi 105 itu disederhanakan menjadi 3 dalam kurung X kuadrat plus 2X dikurangi 35. Dan dicari faktor-faktornya yaitu dalam kurung X 7 dan dalam kurung X negatif 5. Dan menjadi X sama dengan 5. Jadi untuk panjangnya sudah diketahui dan ditambah 5 berarti 5 tambah 2 sama dengan 7 cm. Lebarnya 5 cm dan tingginya 3 cm. Oke. Gimana kelompok lain, ada tanggapan tidak untuk kelompok 4 yang presentasi? Ini nomor 4 ya, jawaban nomor 4 itu lumayan hot ya ini ya. Dari keempat kelompok, apakah jawabannya sama atau ada yang tidak sama nih? Tadi Bu Norma udah cek ya satu-satu, itu kelompok 3 yang belum terfoto ini jawaban nomor 4. Dan nanti tolong dikirimkan ulang ya. Nomor 3. Oke. Sebelum berlanjut ke berikutnya, evaluasi, silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ada tidak? Tidak ada. Baik.
Kasih applause dulu untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Tetap semangat ya. Oke. Sebelum evaluasi nih, Bu Nurma mau kasih sedikit permainan atau tebak-tebakan lah ya istilahnya, biar kalian strong lagi untuk setelah mengerjakan LKPD tadi ya, secara cepat berkolaborasi bersama teman-teman gitu, diskusi. Nah, Bu Nurma mau kasih tebak-tebakan, siap apa tidak ini? Ya. Siap, oke. Konsentrasi ya, konsentrasi ini sangat-sangat butuh konsentrasi. Oke. Daun pisang warnanya apa? Hijau. Saya ulangi, daun pisang warnanya apa? Oke. Yang cepat, daun pisang warnanya apa? Sapi minumnya apa? Nah, ayo. Sapi minumnya apa? Ayo, konsentrasi. Air. Betul. Mana ada sapi minumnya susu? Ya, yang minum susu tuh kalian, bayi sama anak-anak. Ayo, konsentrasi harus ditingkatkan lagi. Sapi minumnya air. Oke. Tebak-tebakannya bisa menjebak ya. Hati-hati. Siapa tadi tuh yang bilang susu banyak ya? Baik, saya share screen lagi nih untuk berikutnya, yaitu adalah latihan atau evaluasi. Nah, silakan buku tulisnya dipakai lagi nih. Dibuka lagi bagian yang kosong. Kalian kerjakan soal evaluasi. Ini ada 3 soal, termasuk juga soal HOTS. Di situ ada. Silahkan dikerjakan. Setelah selesai, kalian langsung foto, kemudian dikirimkan di Google Classroom ya. Di bagian Google Classroom itu sudah Bu Norma cantumkan tugas evaluasi lah. Nanti kalian bisa menjawabnya di situ. Bisa ya? Bisa. Silahkan, waktunya 15 menit juga dari sekarang. Ini dikerjakan secara mandiri loh, tanpa diskusi. Ini pukul 9.56, berarti 15 menit kemudian. Jam 10 lebih 10. Pokoknya buat yang sudah selesai bisa langsung di foto dan dikirimkan.
Baik, waktunya 10 menit lagi ya. Beberapa udah pada masuk ya ini ya. Zahra udah ya? Oke, kita bahas untuk berikutnya. Karena sudah dikirim, kita lihat cross check. Pembahasan untuk soal nomor 1. Dilihat nih baik-baik ya. X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Hasil pemfaktorannya didapat berapa? X. Ayo mikrofonnya dinyalakan. Pada lupa menyalakan mikrofon jadi nggak kedengeran. X plus 5. X. Iya, sehingga akar-akarnya X sama dengan atau X sama dengan iya. Ini untuk nomor 1. Betul tidak tadi menjawabnya? Alhamdulillah, betul. Kemudian untuk soal nomor 2. Ini soal cerita ya. Diketahui apa tadi yang diketahui? Kita misalkan dulu nih lebar pinggangnya X. Kemudian yang ditanya itu lebar pinggangnya berapa? Nah, ya, dimasukkan. Pertama dicari dulu persamaan kuadratnya. Nah, di
temukan akhirnya lebar bingkai sama dengan 4 cm. Betul tidak tadi? Yakin? Betul? Oke, nanti Bu Normalia cocokkan satu-satu ya dari 24 anak ini yang menjawab betul berapa, yang menjawab salah berapa. Kalau sebagian besar sih ini sudah saya lihat dari foto yang dikirim, sebagian besar betul. Alhamdulillah ya, berarti sudah bisa. Kemudian soal yang nomor 3. Diketahui, misalkan dulu lebarnya X, panjangnya kan 2 lebih dari lebarnya, berarti X plus 2. Kemudian tingginya itu adalah yang dipotong tadi ya, yaitu 3 cm. Kemudian volumenya adalah 105. Ditanya berapa ukuran kotaknya. Ya, kita mencari persamaan kuadrat dulu dari rumus volume tadi. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya X plus 2, lebarnya X, tingginya 3. Sehingga didapat 3X kuadrat ditambah 6X dikurang 105 sama dengan 0. Nah, ini dibagi 3 dulu biar mudah untuk difaktorkan. Sehingga X plus 7, X min 5 untuk hasil pemfaktorannya. Akar-akarnya berapa? X sama dengan? Iya. Atau X sama dengan? Iya. Lah, untuk negatif 7 ini kan tidak mungkin ya, karena alas itu tidak lebar atau panjang itu tidak mungkin negatif, sehingga yang memenuhi adalah akar yang 5, sehingga panjangnya 5 ditambah 2 yaitu jadi ukuran kotak tersebut adalah dengan panjang alas kotak 7 cm, lebar alasnya, tinggi kotaknya. Oke, baik. Sampai sini sudah paham semua apa belum? Oke. Sebelum kita simpulkan pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Oh, ada, silahkan. Siapa yang mau nanya nih? Yes. Mbak Ana ya? Susah difaktorkan. Maksudnya seperti yang di LKPD itu, Pok, yang nomor 2. Oh ya, itu. Jadi kalau nanti ada soal-soal semacam itu bisa diselesaikan dengan cara selain memfaktorkan. Lah, cara-cara tersebut akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan menggunakan rumus ABC. Itu nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya, Mbak Ana. Oh ya, ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Oh, jika ada bilangan pangkat 0. Bilangan apa saja itu? Ya, maksudnya misalkan 2 pangkat 0 gitu, Pok. Oh. Nah, itu kan sudah kita pelajari di sebelum bab ini ya. Berarti ada sedikit lupa ini, Mbak Ana ya. Bahwa bilangan berpangkat itu kan ada sifat
Suatu bilangan jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya akan selalu 1. Gitu. Berapapun bilangannya, itu kalau pangkat 0 itu sama dengan 1. Kamu lagi nyelesain itu kok, latihan soal di LKS ya? Menemui itu? Oh ya, baik. Nanti kalau misalkan kalian latihan, terus ada kesulitan, bisa tanya ke Bu Norma, silakan. Baik, ada pertanyaan lain lagi? Cukup? Cukup? Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, bisa kita simpulkan. Nih, sudah ada tabel kesimpulan bahwa untuk mencari pemfaktoran gimana anak-anak ini? Untuk apabila A-nya sama dengan 1, ketentuannya apa ini? P plus Q. Iya. Kemudian ya, itu untuk A-nya sama dengan 1. Kemudian, jika A-nya itu tidak sama dengan 1, bisa menggunakan yang ini ya. Yang kedua. Sebentar. Terpencet. Nah, untuk yang ketiga, apa ini coba? AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Iya, itu memfaktorkannya X-nya kita keluarkan. Sehingga X dalam kurung AX plus B. Iya, itu jika C-nya itu 0. Ini C nih. C-nya itu 0. Ini C. C-nya 0. Demikian ya kesimpulan hari ini. Gimana? Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Alhamdulillah senang ya. Selain senang juga Ibu berharap ini akan bermanfaat untuk kalian. Apakah ada kesulitan dari awal sampai akhir? Gimana? Ada kesulitan? Enggak. Oke, sudah bisa dipahami ya. Alhamdulillah kalau gitu. Baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup ya. Dari Bu Norma, kamu jangan lupa untuk mempelajari materi di pertemuan depan. Kalian buka LKS-nya, di situ kan ada yang dari MGMP. Itu LKS halaman 17. Persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nanti bisa dipahami ya, rumus ABC sama melengkapkan kuadrat sempurna. Kalian mulai mempelajari itu. Kemudian untuk buku paket, di situ juga ada beberapa soal latihan, bisa kalian coba agar lebih paham lagi ya anak-anak ya. Bu Norma juga nanti akan share bahan ajar untuk materi selanjutnya. Baik, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kalian jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Ya, stay safe, stay healthy, dan stay happy. Karena bahagia itu sangat penting agar meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Baik, Bu Norma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh meninggalkan ruang kelas.